studionya namanya Opai nggak? Ntar salah aku apa game ya? Apa baju kayak gitu, Dad? Definitely the next one. Itu. Nyarinya tuh yang serem, nggak jump scare ngagetin tai kucing berak ini. Gua menantikan banget men paket ini, udah lama banget. 3 bulan paket ini, gila. Colokan, ya Allah, dari dulu gue menantikan ini. Colokan ya Allah. Colokan 90.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bro colokannya. Lah, kabelnya mana? Ani 90.000 dapat ininya doang. Masa kabelnya nggak ada sih, lucu banget dah. Oh, di fotonya ada tulisan tanpa kabel. Oh, stop kontrak address saklar belum termasuk kabel. Oh, waduh, gila. Yang kiri api ini. Ini kompor konvensional. Ini kompor listrik. Kompor listrik agak ada apinya dong, tolong. Fake signal on Steam. Gue nggak tahu kenapa, tapi Steam di gue tuh nggak mau ke load men, harus ke store. Dan store-nya tuh udah gue uninstall. Belum daftar PSE sih lu, harusnya daftar PSE dulu Steam. Selalu tahu ya, menterinya kena korupsi. Gue kadang suka heran lu punya temen gak sih yang kayak nelpon tiba-tiba, halo, iya halo, lu kosong nggak? Lagi ada kerjaan sih, kenapa emang? Temenin gue yuk. Kemana? Marakas? Ayo? Kagak, ke Jogja. Jam segini ke Jogja. Iya, gue udah pesen tiket 2. Kan atas namanya beda tuh, gak mungkin atas nama gue. Iya, tapi bisa biji mata lu kendor, mata lu meletek. Siapa sih namanya itu, lupa gue. Itu zaman 2020, zaman awal-awal gue live terus covid, terus gue kenal satu orang kaya itu. Dia tiba-tiba yang, bang, hari Minggu yuk pergi. Kemana tuh? Ke Thailand. Ke Thailand ngapain, pacaran lagi gue nolak ke Thailand alasannya karena enggak, di sana banyak cowok tapi cewek, gue takut nggak bisa bedain. Nggak apa-apa bang, ntar gue yang maksudnya kayak yang orang tuh kalau ngajak gitu, ayo kita kesini tanggal segini, oke nggak gitu. Jawabannya oke atau enggak. Kagak yang tiba-tiba, yuk besok kemana? Jepang. Biji mata lu kendor. Lu pikir bapak gua Albert Einstein? Udah meninggal lama tuh. Lu pikir bapak gua Bill Gates? Duit gua di mana-mana, orang gila. Bulan Juni 2013, masa orientasi peserta didik baru dan menjadi hari pertama gua masuk SMP. Di tengah kebisuan gua, tibalah giliran seorang cewek dengan kacamata dan rambut ponytail maju ke depan dan memperkenalkan dirinya. Sebut aja dia Lia. Lia merupakan cewek yang friendly ke semua orang, supel, dan terbilang aktif di kelas. Dia waktu itu entah kenapa cuma dia yang membuat gue penasaran, yang buat jantung gue berdetak lebih kencang dari biasanya. Lu cek ke dokter kayak gitu, takutnya pembuluh darah lu ada yang pecah. Teman sebangku gue juga gak keluar kelas waktu istirahat, entah karena dia belum punya teman atau emang malas aja keluar. Dia orang yang canggung, yang berusaha nyari obrolan sama gue, sebut aja Husen. Kenalin, aku Husen. Aji, sombong banget lu, kayak main karakter anime lu ya, kebanyakan anime lu ya. Kemudian dia cuma ngangguk-ngangguk dan lanjut memperhatikan kelas. Gua malah asik dengan coretan gua yang udah masuk di lembar kedua dari halaman terakhir buku tulis. Setelah beberapa saat dia nanya lagi ke gua, nama kamu siapa tadi? Aji. Oh iya, apaan sih Husen, gue tampol lu. Gue tonjok lu. Baru tadi dibilang Husen. Kami pun lanjut diam. Gue sempat ngerasa gak enak sama dia karena dia kelihatan canggung banget dan masih mencoba nyari obrolan sama gue. Sampai terakhir nanya lagi, nama kamu Aji kan ya? Husen, gue tonjok beneran lu, kesel banget gue. Dari SD mana? SDIT. Oh aku dari SDX. Oh iya. Lu juga Ji, lu mulut lu Ji. Gue tampol juga lu Ji. Orang lagi berusaha ngobrol, kata gue temenin cari obrolan. Setelah beberapa bulan berlalu, gue akhirnya punya teman yang satu frekuensi sama gue. Sebut aja Doni dan Andra. Husen, lu kemanain Husen? Husen tuh berusaha temenan sama lu, bego.
Parah lu. Kalau kamu gimana Ji? Ada yang ditaksir gak? Nggak ada. Yakin? Kalau nggak bilang nggak aku kasih gamenya loh. Iya Don, jangan kasih Don kalau nggak jujur. Mesti ada lah Ji cewek yang kamu taksir. Ya udah tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Iya kalem. Ada sih yang pakai kacamata. Si A bukan, si B bukan. Kok temen lu pada pakai kacamata semua? Lu kebanyakan pada main HP mulu sih temen-temen lu. Si C bukan. Oh berarti si Lia kan? Lia Eden. Yap, akhirnya gue mengakui kalau selama ini gue suka sama si Lia. Tapi gue gak ada niatan untuk deketin dia. Gue cuma mau jadi secret admirer yang udah bahagia walaupun cuma lihat dia. Secret admirer tai. Aku bahagia melihat kamu bahagia. Ngomong lu sama gue, lu ngomong begitu lu, jijik. Karena gini men. Mungkin pada masanya ya. Ini kan kita lagi bicara SMP kan kita masih naif kan sama dunia gitu. Tapi kalau lu udah gede gitu, udah dewasa, udah paham apa itu, lu akan paham kalau misalnya nggak bisa men bahagia melihat dia bahagia meskipun tidak milik kita. Nggak bisa men. Mending bunuh. Kalau aku tidak bisa memilikimu, tidak ada yang bisa memilikimu. Das. Wah, anjay. Karena sepalsu-palsunya kalimat, sebullshit-bullshitnya kalimat adalah kalimat yang bilang aku bahagia kalau kamu bahagia. Alah, tai kucing berak sekebun. Sesampainya gue di tempat duduk gue, si Husen nyapa gue dan bilang, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ji, beneran kamu suka sama Lia? Kata Husen. Husen balik lagi. Husen akhirnya berani ngomong. Singkat cerita, gue udah jadi lebih dekat sama Lia. Dia sering ngirim SMS broadcast yang biasa dipakai buat mulai obrolan. Sering kayak yang pernah dibacain Bang Andri, yaitu SMS, kalau dia selingkuh gampar, kalau selingkuh sadar. Yang punya nomor ini apa kabar? Gue udah gak pernah denger itu lagi anjing. Zaman kapan terakhir gue denger itu bangsat? Zaman kapan anjing, sumpah. Aduh geli. Gue sempet lagi ada di masa itu, sialan. You're welcome. Bacot. Sedikit 18 plus. Aduh. Ditahan-tahan ya. Tolong ditahan. Tolong, birahinya ditahan, otaknya ditahan, tolong. Halo Bang Andri. Perkenalkan aku Yuli. Bahwa pasti lahir bulan Agustus. Yeah. Sampai akhirnya aku kuliah dan mulai ngekos. Aku tidak ikut temen yang dugem atau yang ikutan teler. Bahkan meskipun aku masih menjadi penulis cerita mesum, aku tidak pernah mencoba HS sebelum menikah. Bagus, nah that's a really good one by the way. Aku malas naik motor ke tempat survei. Akhirnya aku minta temanku yang setim cowok, sebut aja Hanif, buat boncengin aku. Pulang dari survei, Hanif bilang gini, kalau aku line, bales ya. Kalau aku telepon, diangkat. Najis, caper lu, goblok. Ngapain ngatur-ngatur hidup gua lu? Jodoh gua bukan lu. Jodoh gua orang nomor 3 di pesawat. Lihat feed IG ku isinya teman-teman post foto priwet, PPWA teman-teman SD foto mereka nikah, bikin aku sedih. Enggak, lu tahu nggak kenapa yang di post adalah foto-foto waktu mereka nikah? Karena setelah nikah susah yang di post, tidak ada yang di post. Apa tuh paling pagi-pagi masak sayur asem, istrinya pulang kerja marah-marah capek, minta dipijetin, apalagi ya kenapa foto-foto yang di post adalah yang bahagia-bahagia doang? Karena mereka nggak bakal ngasih lihat hari ini makan sayur asam sama ikan asin, happy. Mau pengertian selalu diberikan kesehatan dan rezeki dari Tuhan. Amin. Lu juga men. Men, kita harus berterima kasih sama email ini karena ini adalah sudut pandang yang gue nggak pernah temuin selama 2 tahun kita live streaming, men. Maksudnya kayak seorang cewek yang punya ketakutan mendalam tentang caranya berinteraksi sama cowok karena dikekang yang sebegitunya, untuk kemudian sampai akhirnya pasrah dan bahkan bilang kayak udah lu aja yang ngurus pernikahan gue ke bapaknya. Gue kira ini akan jadi cerita yang kayak, wah aku menulis ini setiap hari tapi aku tidak tahu rasanya, akan ku coba. Gue kira gitu, ternyata enggak gitu. Maksudnya ini adalah sebuah cerita yang normal sekali gitu. Gue punya teman-teman yang kayak gini juga bahkan. Semoga nantinya dipertemukan dengan satu orang yang tepat, dimana dengan dia semuanya cukup. Amin.